Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Di tengah pandemi COVID-19, area lokasi wisata rohani Vihara Avalokitesvara sejak Maret 2020 ditutup bagi pengunjung. Padahal wisata di tengah kota yang menyajikan kemegahan vihara dan juga patung Dewi Kwan Im ini biasanya selalu ramai dikunjungi pada musim libur panjang, khususnya pada momen perayaan Tahun Baru Imlek. Berikut kami sajikan liputannya. Sejak merebaknya virus corona di tanah air dan juga kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, pemerintah dengan terpaksa mengeluarkan kebijakan penutupan sementara bagi tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan orang banyak, salah satunya lokasi wisata. Tak terkecuali kawasan Vihara Avalokitesvara yang ada di pertemuan Jalan Pane dan Jalan Gunung Pusu Buhit dan berjarak sekitar 200 meter dari pusat kota Siantar Selatan tersebut. Menurut pengelola, Vihara Avalokitesvara sudah tutup untuk umum sejak bulan Maret 2020, sejak awal merebaknya pandemi COVID-19. Penutupan ini khusus bagi pengunjung yang ingin berwisata. Sedangkan untuk umat Buddha yang akan masuk ke areal vihara untuk berdoa tetap diperbolehkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta pembatasan jumlah umat untuk menghindari kerumunan. Tak hanya itu, pengelola juga memasang garis pembatas untuk menghindari pengunjung yang nekat masuk ke areal patung Dewi Kwan Im. Jadi khusus di masa pandemi ini, vihara kita buka hanya untuk ibadah aja. Untuk patung Dewi Kwan Im juga sementara kita tutup untuk kegiatan wisata. Jadi mulai bulan Maret 2020 lalu, areal wisata patung Dewi Kwan Im kita tutup untuk umum. Jadi murni kita vihara hanya untuk kegiatan ibadah aja. Seperti diketahui sejak dibuka untuk umum beberapa tahun lalu, kawasan Vihara Avalokitesvara selalu ramai didatangi pengunjung. Pasalnya, selain menyuguhkan kemegahan dan keunikan vihara berarsitektur Tionghoa, di kawasan ini juga terdapat patung Dewi Kwan Im yang ekstra megah dengan ketinggian mencapai 22 meter. Patung yang melambangkan sifat olas asih ini, pembangunannya dimulai sejak tahun 2002 dan tuntas 3 tahun berikutnya, yaitu tahun 2005. Dengan kemegahan tersebut, patung yang memiliki berat 1.500 ton ini disinyalir sebagai patung Avalokitesvara tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Ari Wiratmaja dan Untung Sihombing melaporkan. Bapak Chandra, tadi kan Bapak juga sempat menyinggung terkait dengan ditutupnya lokasi vihara dan juga wisata patung Dewi Kwan Im karena masa pandemi COVID-19. Ini kira-kira sampai kapan akan ditutup, Pak Chandra? Kita masih menunggu keputusan dari pemerintah dan gugus tugas COVID-19 di Pematang Siantar. Kapan lokasi wisata, bukan viharanya. Vihara kita tak buka. Jadi lokasi areal patung Dewi Kwan Im. Jadi setelah mudah-mudahan ya kita berdoa bersama semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan masyarakat Pematang Siantar sehat-sehat selalu. Jadi kita diberikan lampu hijau untuk membuka kembali akses masuk ke patung Dewi Kwan Im. Nanti dipertegas seperti Bapak bilang tadi, untuk umat yang akan beribadah ke vihara itu tetap bisa gitu. Tetap bisa. Jadi kita tetap buka itu pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore untuk beribadah. Walaupun pintu gerbang ditutup, itu nanti dipanggil aja, ada pemeriksaan dari Satpam. Kalau untuk beribadah kita persilakan. Pak Chandra, saya ingin tahu kapan sih sebenarnya pastinya patung Dewi Kwan Im ini dibangun di areal vihara ini? Patung Dewi Kwan Im itu pertama sekali pemulai pemasangan pondasi itu di tahun 1995 yang dipelopori oleh almarhum Mahabiksu Dianavira Mahasthavira. Dan itu pengerjaan kurang lebih sekitar 10 tahun dan bahannya itu asli granit yang diimpor langsung dari Republik Rakyat Tiongkok. Nah. Berarti bahan-bahan semuanya ini didatangkan dari luar semua, dari Tiongkok semua? Betul, didatangkan dari Tiongkok itu selama 10 tahun sampai sini berbentuk potongan dan melibatkan masyarakat
yang ada Matang Siantara ini dalam proses pembangunannya. Jadi kita kerjasama walaupun bahan itu dari Tiongkok, tapi untuk pengerjaan perakitan itu dibuat oleh masyarakat kita sendiri. Pak Chandra, bisa nggak disebutkan sedikit seperti apa sih sebenarnya sosok daripada petokohan dari Dewi Kwan Im ini sendiri? Dewi Kwan Im merupakan salah satu bodhisattva dalam agama Buddha yang merupakan sosok Dewi yang welas asih, Dewi yang menjaga bumi ini, menjadi ibu kita lah, ya, yang menjaga, mengajarkan welas asih, mengajarkan kebaikan untuk masyarakat yang ada di dunia ini. Jadi Dewi Kwan Im ini yang seperti saya bilang ya, ibaratnya ibu kita yang selalu menjaga kita, mengayomi kita. Jadi makanya dalam kebetulan vihara kita ini bernama Avalokitesvara, karena Avalokitesvara itu artinya Dewi Kwan Im sendiri. Jadi kalau bahasa Sanskerta mungkin vihara Avalokitesvara, tapi kalau di bahasa Indonesia adalah vihara Dewi Kwan Im. Makanya ikon kita adalah Dewi Kwan Im sendiri. Pak Chandra, sebagai penutup perbincangan kita, apa harapan Bapak mewakili umat-umat Buddha yang ada di Siantara ini terkait dengan perayaan Imlek, dan juga tahun kemarin kan kita terkena dampak pandemi seperti itu. Di tahun baru Imlek ini, apa mungkin harapan Bapak? Ya, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan kepada teman-teman kita, masyarakat Tionghoa yang akan merayakan Imlek pada tahun ini, yang berada khususnya di kota Matang Siantar, hendaknya kita menahan diri untuk keluar rumah untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi silaturahmi yang tidak penting kalau bisa dikurangilah. Lebih bagus kita beribadah di rumah, berkumpul bersama keluarga di rumah. Kalau ada kerabat yang jauh, zaman sekarang kan eranya teknologi. Kita bisa menggunakan sarana WhatsApp atau video call untuk bisa silaturahmi dengan yang lain. Jadi diharapkan juga kepada teman-teman supaya pada Imlek kali ini dirayakan dengan sederhana, kusuk, perbanyaklah ibadah kita. Jadi semoga di tahun kerbau logam tahun ini keadaan kita bisa lebih baik, kita sehat-sehat, sejahtera, dan keadaan perekonomian kita bisa lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Kita berharap, kita juga pemirsa tentu saja berharap biar kondisi di tahun ini semakin membaik dan pandemi cepat berlalu seperti itu. Terima kasih atas perbincangan kita dan bergabung di Seputar Semut. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita untuk kali ini. Kunjungi juga sumut.tv untuk dapat menyimak informasi yang baru kami sampaikan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, tetap terapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ari Ratmaja pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Sampai jumpa.